Di sepanjang jalan lintas Sumatera wilayah Lampung, para sopir punya satu nama yang selalu dibisikkan dengan nada takut, Bang Togar. Malam-malam di jalan ini sering terasa panjang, tetapi menjadi lebih panjang lagi jika ada kabar bahwa pria berpostur besar itu sedang berpatroli. Lampu truk yang menerawang jauh ke depan seolah tak mampu menembus bayang-bayang reputasinya. Semua sopir tahu, jika Togar muncul, tak ada negosiasi tanpa rasa gentar. Bang Togar bukan preman biasa. Ia tumbuh di lingkungan keras, dibentuk oleh benturan hidup yang tak pernah memberi ruang untuk kelembutan. Setiap luka di tubuhnya, setiap garis kasar di wajahnya, adalah jejak perkelahian masa lalu. Di usianya yang belum tua tapi jauh dari muda, ia berdiri sebagai pemilik tak resmi ratusan meter jalur lintas, tak tertulis, tak diakui hukum, namun lebih dipatuhi daripada rambu lalu lintas manapun. Ketika malam turun dan kabut tipis merayap dari kebun karet, Togar biasanya duduk di kursi kayu reot dekat pos kecil buatan sendiri. Dari situ ia mengawasi jalan, menunggu kendaraan yang tampak cukup menjanjikan untuk dipalak. Bagi Togar, jalanan ini seperti halaman rumahnya sendiri, tak ada yang boleh lewat tanpa ia tahu apa yang dibawa dan berapa salam tempel yang bisa ia dapatkan. Para sopir yang melihat motor tua Togar terparkir miring di pinggir jalan langsung memperlambat laju kendaraan. Jantung mereka berdegup lebih cepat, telapak tangan mulai lembab. Beberapa bahkan memilih berhenti di warung jauh sebelum titik itu, menunggu sampai ada konvoi yang lebih ramai agar tak sendirian ketika melewati wilayah kekuasaan sang preman. Meski begitu, Togar bukan hanya menebarkan ketakutan karena ukuran tubuhnya atau kepalan tangan sebesar batu bata. Yang lebih menakutkan adalah caranya menatap orang, hening, tajam, seperti sedang menilai apakah orang itu layak diberi kesempatan, atau cukup pantas untuk dipukul lebih dulu lalu ditanya kemudian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pikirannya, ia bisa tertawa ramah 1 detik, lalu mengamuk di detik berikutnya. Di antara anak buahnya, Togar dihormati bukan hanya karena kekerasan, tapi karena ketegasan yang dingin. Ia tidak pernah minum alkohol berlebihan, tidak pernah mabuk-mabukan saat bertugas, dan selalu memastikan bahwa setiap aksi pemalakan dilakukan dengan profesional, setidaknya menurut standar dunia jalan gelap. Ironisnya, itulah yang membuatnya makin disegani. Preman yang tak kenal ampun tapi bekerja rapi jauh lebih berbahaya daripada yang brutal tanpa arah. Namun malam itu, ketika angin membawa bol tanah basah dan suara truk berat bergema pelan dari kejauhan, Togar merasakan sesuatu yang berbeda. Ada muatan besar yang mendekat, ia entah kenapa bisa merasakannya. Seakan jalanan yang ia klaim sebagai miliknya sedang memberi tanda, ada rezeki besar yang siap dipetik. Togar berdiri, menepuk-nepuk debu dari celananya, lalu menunggu dengan sabar seperti seekor predator yang tahu mangsa sedang menuju jeratnya. Ia belum tahu bahwa truk yang akan lewat malam itu bukan sembarang truk. Ia belum tahu bahwa sopirnya bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Dan ia belum tahu bahwa malam itu, segala sesuatu yang selama ini membuatnya merasa berkuasa perlahan akan mulai runtuh. Tapi untuk saat ini, Bang Togar masih berdiri tegak di tengah gelap, yakin sepenuhnya bahwa jalanan ini, dan siapapun yang melintas di atasnya, adalah milik dirinya. Di sebuah gudang logistik pemerintah di Bandar Lampung, suasana sejak pagi sudah ramai oleh aktivitas. Karung-karung beras berlabel, bantuan darurat banjir, Sumatera Utara, disusun seperti dinding putih tak berujung. Di tengah kesibukan itu berdiri seorang pria berusia 50-an, berkulit legam dan berwajah tegas, Mang Tatang. Ia baru saja menandatangani berkas perjalanan. Ketika kepala dinas menepuk pundaknya dan berkata, "Titipan nyawa ini, Tang. Orang-orang di sana sudah banyak yang tak makan." Mang Tatang hanya mengangguk pelan, tanpa banyak kata, tapi sorot matanya cukup menunjukkan bahwa ia paham betul beratnya amanah itu. Truk tua berwarna kuning yang ia kemudikan sudah menemaninya puluhan tahun. Catnya kusam, mesin kadang batuk, tapi kendaraan itu tak pernah mengkhianatinya. Mang Tatang memeriksa baut roda, memeriksa tekanan ban, memastikan tali pengikat karung di bak tak longgar. Ia selalu melakukan ini sebelum perjalanan jauh, bukan hanya karena profesionalisme, tetapi karena perjalanan melalui lintas Sumatera bukan sekadar perjalanan, itu ujian bagi nyali, kesabaran, dan kadang, keberuntungan. Saat matahari baru naik setinggi pucuk pohon, Mang Tatang duduk di kursi kemudi, menyalakan mesin, dan mendengarkan getaran khas truk tuanya. Ia mengusap dashboard pelan, seperti menyapa sahabat lama. "Ayo, Rek, banyak mulut nunggu beras ini," katanya lirih.
Ia menyalakan radio, tapi suara siaran tak jelas karena gangguan, membuat keheningan kabin terasa lebih berat. Tidak apa, Mang Tatang memang tipe pria yang lebih akrab dengan sunyi daripada suara manusia. Ketika truk mulai melaju keluar dari halaman gudang, beberapa petugas melambaikan tangan. Di kejauhan, langit tampak mendung, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan kali ini tak akan semudah biasanya. Namun Mang Tatang tidak pernah mundur karena cuaca. Dalam hidupnya sebagai sopir, badai bukanlah musuh, hanya bagian dari jalan. Yang lebih ia pikirkan justru kabar tentang wilayah Lampung yang makin rawan dipalakin. Ia pernah mendengar nama Bang Togar, tapi belum pernah bertemu. Tanpa ia sadari, malam nanti takdir akan mempertemukan mereka. Sepanjang perjalanan menuju perbatasan, Mang Tatang melihat pemandangan yang sudah begitu akrab baginya, kebun sawit yang tak ada ujungnya, tikungan tajam yang menipu pandangan, dan jalan bergelombang yang memaksa ia sangat berhati-hati agar muatan tetap stabil. Setiap kali bertemu sopir lain, mereka saling mengangkat tangan sebagai salam sesama pejuang jalanan. Namun hari itu, ada yang berbeda. Tatapan mereka terlihat lebih serius, seolah ingin memberi peringatan tanpa kata. Di sebuah warung kopi kecil menjelang sore, Mang Tatang berhenti sebentar untuk istirahat. Warung itu tampak sepi, hanya seorang ibu tua penjaga warung dan dua sopir yang sedang merokok sambil menatap jalan. Ketika Mang Tatang memesan kopi hitam, salah satu sopir menoleh dan bertanya dengan nada pelan, "Bang, lewat jalur atas malam ini." Mang Tatang mengangguk. Sopir itu menelan ludah, lalu berkata, "Hati-hati, Bang Togar lagi banyak nyari setoran." "Lagi panas." Mang Tatang hanya tersenyum tipis. "Kita niat baik, insya Allah selamat," jawabnya. Namun setelah ia kembali ke truk, kata-kata sopir tadi terus terdengar di kepalanya. Bang Togar lagi panas. Biasanya, Mang Tatang tidak takut orang. Ia sudah kenyang pengalaman berurusan dengan banyak macam manusia di jalanan. Tapi firasatnya kali ini aneh, seperti ada angin dingin yang berhembus dari arah lintasan yang akan ia lewati. Ia menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan, mencoba mengabaikan rasa gelisah itu, tapi sulit. Malam pun perlahan turun, lampu truk menerobos gelap yang mulai membungkus hutan kiri kanan jalan. Suara jangkrik mengisi kesunyian, sementara awan tebal menutupi langit. Di depan sana, beberapa kilometer lagi, merupakan wilayah yang oleh para sopir disebut jalanan milik Togar. Mang Tatang menarik napas panjang, ia tidak tahu apa yang menunggunya, tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Terlalu banyak keluarga yang lapar menunggu bantuan di ujung Sumatera. Dengan dada tegas, ia menggenggam erat setir dan terus melaju ke dalam gelap. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan malam, Mang Tatang memutuskan berhenti sebentar di sebuah pos kecil yang dibangun dari papan dan seng. Tempat itu biasa digunakan sopir lintas sebagai titik istirahat sebelum memasuki wilayah yang lebih rawan. Di sana, beberapa truk sudah terparkir rapat, lampu kabin mereka menyala redup seperti kunang-kunang raksasa. Udara malam terasa berat, mengandung aroma cemas yang tidak terlihat tapi mudah dirasakan. Ketika Mang Tatang turun, ia langsung disapa seorang sopir muda berkulit gelap bernama Pendi, yang sudah mengenalnya sejak lama. "Bang Tatang, jarang-jarang abang lewat jam segini," katanya sambil menyalami. Tatang tersenyum kecil. "Muatan penting, Pen. Harus sampai cepat." Pendi mengangguk, tapi raut wajahnya tidak tenang. Ia menatap gelap jalanan seakan takut ada seseorang yang menguping. "Bang, abang udah dengar kabar belum?" Pendi bertanya dengan suara diturunkan. Mang Tatang menggeleng. Pendi mendekat, menurunkan suaranya lebih jauh. "Togar sekarang makin gila, Bang. 2 truk tadi sore dipaksa turun muatannya. Sopirnya dipukulin." Tatang hanya diam, tapi matanya menyipit. Ia tahu dunia jalan itu keras, tapi merampas bantuan bencana itu sudah lewat batas kesadaran manusia. Tak jauh dari mereka, sekelompok sopir tua tampak berkumpul sambil menyeruput kopi panas. Tatang ikut bergabung, dan mereka segera menyingkirkan kursi agar ia duduk bersama. Salah satu sopir paling senior, Pak Danu, menghela napas panjang sebelum berkata, "Togar itu sekarang bukan sekadar preman, Tang. Dia merasa punya wewenang. Kalau dia bilang berhenti, ya berhenti. Kalau enggak," ia menggeleng, tak menyelesaikan kalimatnya. Sisanya dibiarkan menjadi ancaman tak terucap. Seorang sopir lain, Yayan, menimpali. "Jalan itu udah kayak wilayah negara sendiri. Yang lewat harus bayar pajak versi dia.
Kalau abang bawa muatan bantuan, dia paling suka, soalnya biasanya sopir nggak mau ribut, jadi gampang dipalakin. Tatang merasakan hatinya panas mendengar itu. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ia menghela napas dalam-dalam untuk meredam emosinya, tahu bahwa keputusan di jalan tidak boleh dibuat dalam keadaan tersulut amarah. Para sopir mulai membicarakan rencana agar bisa melewati wilayah Togar dengan aman. Ada yang menyarankan menunggu konvoi lebih banyak, ada yang ingin memutar jalur meski lebih jauh, ada pula yang hanya bisa pasrah, kalau apes, ya apes aja, Bang. Tetapi semua saran itu tidak cocok untuk Mang Tatang. Muatannya bukan barang dagangan yang bisa menunggu, bantuan itu ditunggu banyak keluarga yang sudah berhari-hari kelaparan. Melihat Tatang terdiam lama, Pak Danu menepuk bahunya. Tang, kalau bisa, lewat kapan-kapan aja. Jangan malam ini, anak buah Togar lagi banyak patroli. Tatang menatapnya dalam-dalam. Dan kalau saya tunggu besok, Pak, orang-orang yang nunggu beras ini mungkin tambah parah keadaannya. Saya nggak bisa nunda. Kata-katanya terucap pelan tapi tegas, membuat para sopir lain saling pandang, memahami bahwa lelaki tua itu bukan tipe yang gampang mundur. Setelah minum kopi terakhirnya, Mang Tatang berdiri. Lampu-lampu truk lain memantulkan bayangannya yang tegap namun tenang. Doakan saja, katanya pada para sopir. Mereka mengangguk, sebagian menepuk bahunya, sebagian hanya menatap dengan raut cemas. Ketika Mang Tatang kembali memasuki kabin dan menyalakan mesin, semua orang tahu, ia akan memasuki wilayah Bang Togar, dan tak ada yang bisa menebak bagaimana malam itu akan berakhir. Ketika Mang Tatang kembali melaju meninggalkan pos istirahat, langit yang tadinya hanya mendung kini mulai runtuh. Butir-butir hujan turun besar-besar, menghantam kaca depan truk seperti kerikil dilemparkan dari langit. Wiper tua truk itu bekerja keras, bergerak cepat namun tak sepenuhnya mampu menyapu air yang terus membanjiri kaca. Jalanan berubah licin, kelam, dan tak bersahabat. Namun Tatang tetap menggenggam setir dengan mantap, ia sudah terlalu sering menembus badai untuk mundur hanya karena hujan. Di kiri kanan jalan, hutan gelap tampak seperti barisan raksasa bisu yang sedang mengawasi. Cahaya lampu truk memantul di dedaunan yang basah, menciptakan kilau-kilau aneh yang kadang tampak seperti mata. Suara hujan dan deru mesin tua berpadu menjadi musik malam yang tegang. Tatang memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, mendekat ke kaca, mencoba melihat jauh ke tengah gelap. Setiap tikungan terasa seperti gerbang menuju hal yang belum ia ketahui. Di sebuah turunan panjang, angin kencang tiba-tiba menghantam sisi truk, membuat kendaraan besar itu bergoyang. Mang Tatang menahan napas dan meraih setir lebih erat. Ia tahu bahwa di jalanan seperti ini, satu gerakan kecil saja bisa membuat truk tergelincir dan jatuh ke parit atau jurang kecil di pinggir jalan. Tapi yang lebih ia pikirkan bukan keselamatannya sendiri, melainkan muatan di belakang, ratusan karung beras yang bisa menentukan hidup orang-orang yang sedang kebanjiran. Dalam remang-remang lampu jalan yang jarang, terlihat beberapa genangan besar mengisi cekungan jalan. Setiap kali ban depan truk menghajar genangan itu, semburan air naik tinggi ke samping, membuat kendaraan terasa lebih berat dan sulit dikendalikan. Tatang menggertakkan gigi dan memindahkan gigi rendah, menjaga traksi tetap kuat. Sabar ya, Rek, kita harus sampai, gumamnya sambil menepuk-nepuk dashboard truk tua itu. Namun tantangan bukan hanya cuaca. Setelah beberapa kilometer, Mang Tatang mulai melihat tanda-tanda yang membuat nadinya berdegup lebih cepat, drum merah berguling di pinggir jalan, bekas jejak motor di tanah becek, dan cahaya rokok yang redup di balik semak-semak. Ia mengenali pola itu, karena para sopir sudah sering menceritakannya, tanda-tanda wilayah Togar. Angin yang bertiup dari arah depan terasa berubah lebih dingin dari sebelumnya. Hujan semakin deras, tetapi justru itu yang membuat suasana semakin menegangkan. Jalanan di depannya semakin sepi. Tidak ada truk lain, tidak ada mobil pribadi, tidak ada lampu dari arah berlawanan. Seolah semua orang memilih menjauh dari jalur ini malam itu. Di kejauhan, kilatan petir menyambar langit, sesekali menerangi jalan untuk beberapa detik, cukup lama untuk menampakkan bayangan-bayangan samar di pinggir aspal. Saat truk memasuki satu tikungan tajam menuruni bukit kecil, Mang Tatang melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah motor tua terparkir di tengah hujan, lampunya dimatikan, tetapi siluetnya tidak asing. Ia pernah melihat motor seperti itu digambarkan para sopir, mesin bising, rangka tebal, dan stang lebar. Itu motor Bang Togar. Di sampingnya,
Terlihat beberapa pria berteduh di bawah ponco plastik, menatap ke arah truk yang mendekat tanpa berkedip. Mang Tatang merasakan tengkuknya dingin. Bukan karena takut, tetapi karena ia sadar bahwa hujan yang mengguyur malam itu bukan sekadar hujan. Ini adalah pembuka dari sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Ia menurunkan kecepatan truk, mempersiapkan diri. Gelap, badai, dan jalan licin seolah bersekongkol untuk menciptakan panggung bagi pertemuan yang tak bisa ia hindari. Dan di sanalah, hanya beberapa ratus meter lagi, menunggu sosok yang selama ini ditakuti para sopir lintas, Bang Togar. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru semakin deras, seakan langit sengaja menutup setiap harapan agar malam itu tenang. Dari balik derasnya air, Mang Tatang melihat semakin jelas rupa yang ia khawatirkan, deretan drum biru dan merah yang disusun acak di tengah jalan, seperti penghalang darurat. Drum itu bukan berasal dari dinas perhubungan, warnanya kusam, beberapa penyok, dan sebagian terikat tali tambang. Seadanya, sopir manapun akan tahu, itu bukan rambu resmi. Itu adalah ranjau buatan preman. 3 pria berbadan besar berdiri di balik drum itu, ponco mereka tertiup angin, memperlihatkan siluet tubuh kekar yang tak bergerak meski diterjang hujan. Mereka tidak memberi tanda berhenti secara sopan. Mereka hanya berdiri, menghadang jalan, memastikan kendaraan tidak bisa lewat tanpa izin mereka. Lampu truk Mang Tatang memantul di wajah mereka yang basah, memperlihatkan tatapan kosong namun tajam, tatapan orang-orang yang sudah terlalu biasa mengeksekusi kekerasan. Mang Tatang menurunkan kecepatan, bukan karena gentar, tetapi karena ia tahu bahwa memaksa menabrak drum itu akan membuat truk tergelincir di jalan licin. Ia menarik napas panjang, menjaga pikirannya tetap dingin. Ini dia, gumamnya. Sementara itu, dari balik semak dan pohon, beberapa kilatan cahaya kecil, entah dari rokok, entah dari senter kecil, tampak jelas. Terlalu banyak orang untuk sekadar patroli biasa. Seolah seluruh pasukan Togar sedang menunggu satu mangsa, dirinya. Ketika truk sudah cukup dekat, salah satu pria mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Bukan dengan sopan, tapi dengan gestur seperti seorang bos memerintah bawahannya. Mang Tatang menarik rem perlahan, truk berhenti dengan suara decitan halus. Di tengah suara hujan, ia dapat mendengar langkah-langkah kaki yang menghampiri, berat dan teratur. Langkah seseorang yang terbiasa memegang kekuasaan. Langkah seseorang yang tak perlu terburu-buru, Bang Togar. Dari balik tirai hujan, sosok itu akhirnya muncul. Posturnya besar, bahunya lebar, rambutnya basah menempel di kepala, tapi tatapannya tetap tajam menembus gelap. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap, seakan hujan bukan musuh, melainkan bagian dari pertunjukan yang ia kuasai sepenuhnya. Motor tuanya yang terkenal kini tampak jelas terparkir di belakangnya. Setiap detailnya sesuai dengan cerita para sopir, sebuah tanda bahwa ini bukan mimpi buruk, tapi kenyataan. Togar berhenti tepat di depan truk, menatap ke arah kabin. Tatang mematikan mesin, membuka sedikit kaca jendela meski air hujan langsung masuk. Mereka saling tatap beberapa detik. Tidak ada percakapan, tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Yang ada hanyalah penilaian, 2 pria dari 2 dunia yang berbeda, tapi malam itu dipertemukan oleh satu hal, jalanan. Kemudian, Togar memberi isyarat halus dengan 2 jari ke arah anak buahnya. Sinyal itu sederhana namun jelas. 2 preman mendekati bak belakang truk, mencoba melihat muatan. Besar nih, terdengar salah satu dari mereka berkata sambil tertawa kecil. Pas buat setoran. Mendengar itu, Mang Tatang mengepal tangannya. Ia bisa menerima banyak hal di jalanan, tapi mengganggu bantuan untuk orang kelaparan adalah garis batas yang tak bisa ia biarkan dilanggar. Mang Tatang membuka pintu truk perlahan dan turun ke tanah yang basah. Hujan langsung membasahi tubuhnya, menambah berat pada bajunya. Ia berdiri tegak, menatap Togar tanpa gentar. Para preman lain menghentikan aktivitasnya, suasana berubah tegang seketika. Seakan seluruh hutan di kiri kanan jalan menahan napas. Malam yang gelap, hujan yang lebat, dan drum-drum di tengah jalan, semuanya hanya bagian dari pembukaan. Pertemuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara hujan malam itu seakan mereda ketika Bang Togar maju selangkah ke depan, mendekati Mang Tatang yang baru turun dari truk. Meskipun rintik air terus runtuh dari langit, suasana justru terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Hanya suara gesekan ponco para preman yang terdengar, seperti kulit ular yang bergesekan di semak. Tatang menatap lurus ke depan, wajahnya dingin,
namun matanya tetap hidup, penuh kewaspadaan. Togar menatap balik, seolah tengah mengukur seberapa keras orang yang berdiri di hadapannya. "Aku dengar, kau bawa muatan besar," ucap Togar, suaranya berat, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Kata-kata itu keluar tanpa salam, tanpa basa-basi, seperti pernyataan seorang hakim sebelum menjatuhkan vonis. Mang Tatang tidak langsung menjawab, ia memutar sedikit lehernya, meredakan tegangan otot, lalu berkata pelan namun tegas, "Beras bantuan. Buat orang yang lagi susah." Tidak ada nada memohon, tidak ada nada menantang, hanya fakta. Togar tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang baru menemukan target menarik. Ia melirik anak buahnya, lalu kembali menatap Tatang. "Bantuan? Iya, justru itu bagus," katanya sambil menepuk-nepuk telapak tangan besar yang basah. "Biasanya sopir bantuan gak mau ribut. Jadi kau tinggal bayar setoran, kita sama-sama enak." Tatang menatap Togar tanpa bergerak. "Ini bukan beras jualan," jawabnya. "Ini buat korban bencana." Senyum Togar menghilang, diganti tatapan datar, tajam, seperti pisau yang baru diasah. "Aku nggak peduli itu buat siapa," katanya. "Yang lewat sini tetap bayar." Hujan menetes di wajahnya, namun tatapannya tetap tak berkedip. Anak buahnya mulai bergerak mendekat, membuat setengah lingkaran di sekitar Mang Tatang. Lingkaran itu tidak rapat, tapi cukup untuk memberi pesan, tak ada jalan keluar tanpa izin Togar. Mang Tatang tidak mundur setapak pun. Ia memandangi lingkaran itu, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, "Saya nggak bawa uang untuk dibagi ke preman. Saya cuma bawa tanggung jawab." Kata-kata sederhana itu justru membuat suasana semakin berat. Beberapa anak buah Togar tertawa kecil, tapi tawa itu cepat hilang ketika Togar mengangkat tangan, meminta diam. Matanya tak lepas dari Tatang. "Berani juga kau bicara begitu," ujar Togar pelan, tapi ada bara di balik suaranya. "Sudah lama aku tidak bertemu sopir yang berani ngegas." Ia berjalan mengitari Mang Tatang, memperhatikan tubuhnya dari atas ke bawah. "Kau bukan anak kemarin sore, tapi kau juga bukan siapa-siapa di jalan ini." Togar berhenti tepat di sampingnya, suaranya hampir berbisik. "Jadi, sebelum aku hilang sabar, kasih aku pilihan, bayar, atau turun muatan." Hujan semakin deras, namun tubuh Mang Tatang tetap tegak. Dia menggerakkan bahunya sedikit, merasakan dingin meresap masuk, tapi wajahnya tidak berubah. "Saya kasih kau juga pilihan, Gor," katanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih rendah, "buka jalan, atau jangan salahkan kalau saya lawan." Kata-kata itu bergema di tengah hujan, membuat para preman terperanjat. Tak satu pun dari mereka menyangka ada sopir yang berani bicara seperti itu kepada Togar. Sekilas, ekspresi Togar berubah. Ada sesuatu di wajahnya, antara terkejut dan terhina. Namun dalam hitungan detik, perasaan itu ditutupi oleh senyum dingin. Ia melangkah mundur sedikit, mengibaskan air dari ponconya, lalu mengangguk kecil seperti seseorang yang baru membuat keputusan. "Baiklah," katanya dengan suara pelan namun penuh ancaman. "Kalau begitu, kita selesaikan dengan cara kita." Dan dengan itu, pertarungan batin yang sudah sejak tadi menggantung di udara kini berubah menjadi ancaman nyata. Malam semakin gelap, hujan semakin deras, dan jalan lintas yang sepi itu akhirnya menjadi saksi awal konfrontasi yang akan mengguncang nama besar Bang Togar. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya membawa aroma daun basah dari hutan pinggir jalan kini justru terasa pengap, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Mang Tatang menyandarkan punggungnya pada roda truk, napasnya masih sedikit tersengal setelah perjalanan yang menegangkan. Di atas langit, bulan separuh tertutup awan hitam, membuat suasana semakin muram. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikiran, namun bayangan wajah para warga yang menunggu bantuan beras terus menghantuinya. Dari jauh, terdengar suara deru kendaraan bermotor. Awalnya hanya samar, seperti dengungan lebah, namun perlahan semakin jelas. Mang Tatang membuka mata, jantungnya refleks berdetak lebih cepat. Ia kenal betul suara itu, rombongan motor matik dan sport yang biasa dipakai preman-preman Bang Togar. Suara khas knalpot bobokan yang memekakkan telinga. Mang Tatang menelan ludah. Belum selesai juga rupanya, gumamnya lirih. Sesaat kemudian, cahaya lampu motor mulai menembus gelapnya malam. Satu persatu motor itu berhenti melingkari truk Mang Tatang, seperti kawanan serigala yang hendak mengurung mangsanya.
Belasan orang turun, sebagian membawa balok, sebagian lagi hanya mengepalkan tangan, namun wajah mereka jelas menunjukkan niat buruk. Mang Tatang merenggangkan jari-jarinya, mempersiapkan diri bila situasi makin panas. Dari tengah kerumunan itu, seseorang melangkah maju. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka, dan matanya menyala seperti bara. Itulah Bang Togar, namun kali ini ia tampak berbeda, lebih marah, lebih haus kekuasaan, dan lebih beringas. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari Mang Tatang, memutar-mutar lehernya hingga terdengar bunyi krek yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. "Kau pikir bisa kabur begitu saja dari aku, Tatang?" Suaranya dalam dan menghentak. Mang Tatang berdiri perlahan, tidak menunjukkan rasa takut, meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Aku cuma bawa beras buat orang-orang yang lagi susah, Gar. Apa susahnya kau ngerti kondisi orang lain?" Ia mencoba berbicara dengan tenang, meski ia tahu omongan itu tidak akan menyentuh hati seseorang seperti Togar. Mata Togar menyipit, tampak seperti harimau yang siap menerkam tanpa perlu alasan. "Masalahnya bukan soal beras," Togar menggeram. "Masalahnya kau udah berani bikin aku malu di depan anak-anak. Itu harga diri, Tang." Ia menghentakkan kakinya ke tanah, membuat debu beterbangan. Anak buahnya bersorak, menyemangati, seolah tak sabar melihat darah tumpah. Mang Tatang memutar lehernya perlahan, menyiapkan diri. Jadi ini dia, saatnya benar-benar dimulai. Dalam detik-detik yang terasa panjang itu, dunia seakan berhenti. Tidak ada suara burung, tidak ada riuh hutan, hanya hembusan angin yang melintas pelan, membawa ketegangan yang sudah mencapai puncak. Mang Tatang menggenggam keras kedua tangannya. Ia sadar bahwa duel ini tak bisa dihindari lagi. Semua upaya damai sudah ia lakukan, dan semua telah ditolak. Kini hanya satu hal yang tersisa, bertahan demi amanat. Bang Togar mengambil langkah maju satu langkah. Mang Tatang menurunkan posisi tubuhnya. Anak buah Togar merapat membentuk lingkaran. Semua mata memandang ke tengah, tempat dua lelaki dengan masa lalu keras dan prinsip berbeda akan saling menghantam. Tidak ada ajian, tidak ada mistis. Tidak ada senjata, hanya dua manusia yang akan saling menguji batas tubuh dan tekad. Malam itu, di bawah langit Lampung yang muram, duel tanpa ampun sebentar lagi akan pecah, dan hanya satu yang akan berdiri di akhir. Bang Togar maju perlahan seperti banteng yang siap menyeruduk, setiap langkahnya menggetarkan tanah di bawah kakinya. Sorot matanya begitu tajam, menembus kegelapan malam. Angin malam seolah ikut berdesir ketakutan, membawa aroma tanah lembab bercampur ketegangan yang menyesakkan dada. Mang Tatang tetap berdiri tegap, meski tubuhnya jelas menunjukkan kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun tatapannya tetap tenang, ia tak lagi memikirkan dirinya, hanya terbayang wajah orang-orang kampung yang menunggu datangnya beras bantuan. "Kau siap, Tang?" Suara Bang Togar berat, serak, namun penuh tantangan. Mang Tatang menarik napas panjang. "Aku tak ingin berkelahi, tapi kalau ini satu-satunya jalan agar beras itu sampai tujuan, aku takkan mundur." Suaranya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang ia tekan selama ini, amarah pada keserakahan yang mengorbankan rakyat kecil. Tanpa aba-aba, Bang Togar menerjang. Tinju kanannya melayang cepat, menghantam arah wajah Mang Tatang seperti palu godam. Namun Mang Tatang yang sudah siap, memiringkan kepalanya dan pukulan itu hanya mengenai angin. Serangan itu diikuti pukulan kiri yang jauh lebih cepat, memaksa Mang Tatang mundur beberapa langkah. Lingkaran anak buah preman itu bersorak, mencaci, mendesak Mang Tatang seolah ia tidak punya ruang untuk bernapas. Pukulan berikutnya mendarat telak di pipi Mang Tatang. Baf! Suara benturan tulang terdengar jelas di malam itu. Kepala Mang Tatang terhenyak ke samping, rasa panas menjalar di rahangnya. Namun ia tidak jatuh. Ia mengatur napas, menahan rasa sakit. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ia tidak boleh roboh sebelum truk itu bisa melaju kembali. "Belum cukup, Gar." Tatapnya mantap, meski darah tipis mulai mengalir di ujung bibirnya. Bang Togar tersenyum miring, seperti macan yang menikmati tekanan pada mangsanya. "Kau keras kepala, Tang." Ia kembali menyerang, kali ini dengan rangkaian pukulan yang lebih ganas. Tapi Mang Tatang bukan orang sembarangan. Ia menangkis satu pukulan ke arah dada, memutar tubuh, dan untuk pertama kalinya, mengirimkan balasan berupa hantaman telapak tangan ke rahang Togar. Plak! Suara tamparan keras itu mengejutkan lingkaran preman yang sedari tadi yakin kemenangan mutlak milik bos mereka. Bang Togar terhuyung satu langkah.
Wajahnya memerah, bukan hanya karena tamparan itu, tapi karena harga dirinya terusik. Ia mendengus kasar, napasnya naik turun menahan marah. "Berani juga kau," geramnya. Namun bagi Mang Tatang, itu bukan kemenangan, itu hanya peringatan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. "Aku hanya ingin kau berhenti menghalangi barang bantuan ini. Sudah cukup penderitaan orang-orang itu," suara Mang Tatang parau namun tegas. Kata-kata itu justru seperti bensin yang disiram ke api kemarahan Togar. Dengan teriakan pendek, ia menerjang kembali, lebih cepat dan brutal. Pukulan keras menghantam bahu Mang Tatang, membuatnya mundur dan hampir terjatuh. Namun Mang Tatang memaksa tubuhnya tetap berdiri, ingin menunjukkan bahwa ia bukan sekadar sopir biasa. Ia menegakkan punggungnya, mengepalkan tangan, dan bersiap membalas dalam putaran berikutnya. Malam itu semakin pekat, cahaya bulan tertutup awan, meninggalkan mereka dalam pertarungan yang hanya diterangi lampu motor yang berkedip tak stabil. Nafas berat kedua lelaki itu berpadu dengan debu yang berterbangan. Para preman menunggu putusan, sementara dunia seolah menahan napas. Pertarungan baru saja dimulai, dan jelas ini belum apa-apa. Jika salah satu dari mereka jatuh nanti, bukan hanya tubuh yang runtuh, tapi juga harga diri dan nasib banyak orang di Sumatera Utara yang menunggu bantuan. Dan malam itu, duel tanpa ampun baru memasuki babak paling berbahaya. Pertarungan mulai memanas. Debu jalanan berterbangan saat Bang Togar kembali menerjang, kali ini dengan amukan yang jauh lebih liar. Ia mengayunkan pukulan beruntun tanpa memberi Mang Tatang kesempatan bernapas. Setiap hantaman bagai palu yang memukul besi panas. Mang Tatang menahan dengan lengan dan tubuhnya semampu mungkin. Rasa perih mulai menjalar di seluruh badannya, namun tatapannya masih kokoh seperti batu karang yang dihantam gelombang. Pukulan Togar yang berikutnya menghantam tulang rusuk Mang Tatang, membuatnya membungkuk karena sakit yang menusuk. Anak-anak buah Togar bersorak keras, seakan sedang menonton pertunjukan kekerasan yang mereka idamkan. Sejenak, dunia seolah berputar bagi Mang Tatang. Ia merasakan darah hangat merembes dari luka di bibirnya. Tapi dalam bayangan yang kabur itu, wajah anak-anak kecil korban banjir muncul, mata mereka penuh harap pada bantuan yang ia bawa. Itulah yang membuatnya bangkit lagi. Perlahan, Mang Tatang menegakkan tubuhnya. Matanya kini tidak hanya menahan sakit, ada bara yang menyala di sana. Bang Togar menyeringai sinis, tidak menyangka lawannya masih mampu berdiri tegap. "Kau keras kepala betul, Tang," katanya. Namun kalimat itu belum selesai keluar sepenuhnya ketika Mang Tatang tiba-tiba melangkah maju, menepis tangan Togar, dan menghantamkan siku keras ke dagu sang preman. "Braak!" Suara benturan itu menggema keras. Untuk pertama kalinya, tubuh Bang Togar goyah cukup jauh. Ia tersentak, kehilangan keseimbangan, lalu mengambil beberapa langkah mundur. Anak buahnya terdiam sesaat, mereka tidak pernah melihat bos mereka terdorong sejauh itu oleh seorang sopir. Wajah Togar memerah, bukan hanya karena sakit, tetapi karena ego dan keangkuhannya dipukul telak. "Aku tak mau bertarung, tapi kau memaksa," ujar Mang Tatang dengan napas terengah namun tatapannya tetap menusuk. Ia tidak berteriak, tidak meluapkan amarah. Justru ketenangan itu yang membuat Togar semakin terbakar. Bagi preman sebesar dirinya, kata-kata seperti itu lebih menyakitkan dari pukulan manapun. Togar meraung, menerjang lagi seperti binatang buas yang kehilangan akal. Pukulan kanan melayang cepat ke arah kepala Mang Tatang, namun kali ini sopir itu sudah siap. Ia menunduk, membiarkan pukulan itu lewat di atasnya, lalu membalas dengan satu hantaman telak ke ulu hati Togar. Bengis, cepat, tepat, Togar terlipat, memegangi perutnya, wajahnya berubah menjadi pucat sesaat. Anak buah Togar mulai gelisah, melongokkan kepala, saling sambar pandang. Mereka tidak lagi bersorak, mereka mulai ragu. Beberapa dari mereka bahkan terlihat mundur satu langkah. Cahaya lampu motor bergetar, membuat bayangan dua pria itu tampak seperti raksasa yang saling menggempur dalam legenda tua. Mang Tatang mengatur napas, tahu pertarungan belum selesai. Togar terlalu keras kepala untuk tumbang begitu saja. Dengan napas kasar yang mendengus seperti banteng, Togar kembali berdiri. Matanya merah, bibirnya berdarah, dan napasnya mulai tak teratur. Namun tekadnya tetap keras. "Belum selesai, Tang, belum," teriaknya parau. Mang Tatang merendahkan posisi tubuhnya, bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Malam itu, darah mulai berbicara,
dan pertarungan mereka baru memasuki titik di mana yang lemah akan benar-benar terhempas. Malam di ruas jalan lintas itu semakin sunyi, seakan alam pun menahan napas menyaksikan dua lelaki yang saling menantang maut. Bang Togar yang tubuhnya besar kini tampak limbung, namun matanya tetap menyala penuh amarah. Mang Tatang berdiri dengan napas tersengal, keringat bercampur darah mengalir di pelipisnya. Keduanya sama-sama babak belur, namun sama-sama enggan menyerah. Angin malam menyapu dedaunan, membawa suara lirih seperti ratapan yang mengiringi duel mereka. Tanpa aba-aba, Togar mengaum dan menyerang kembali. Tinju besarnya menghantam udara dengan kecepatan yang mengerikan. Mang Tatang memiringkan tubuhnya, tapi sebuah pukulan sempat mendarat di bahunya, memaksanya terhuyung ke samping. Rasa sakit menjalar cepat, membuat lengan kanannya terasa mati rasa. Anak buah Togar mulai bersorak lagi, melihat tuannya tampak mendapatkan momentum. Namun Mang Tatang menggertakkan giginya, ia tidak boleh tumbang. Tidak malam ini, ia memusatkan seluruh tenaganya, memaksakan kaki tetap menancap kuat ke tanah. Ketika Togar kembali mengayunkan pukulan, Mang Tatang menangkis dengan lengan kiri, membelokkan serangan itu, dan dengan cepat menghantamkan lututnya ke perut lawannya. BRUGH. Suara itu membuat beberapa preman terkejut mundur. Togar terlipat lagi, namun kali ini lebih parah. Nafasnya tersendat, tubuhnya membungkus seperti kehilangan udara. Meskipun begitu, Togar belum menyerah. Ia menahan rasa sakit, memaksa tubuhnya kembali tegak, dan mencoba menyeruduk dengan pundak. Mang Tatang mundur satu langkah, menunggu momen yang tepat. Ia tahu serangan membabi buta seperti ini berbahaya, namun juga membuka celah besar. Ketika Togar menghampiri terlalu dekat, Mang Tatang memanfaatkan momentum itu, ia memutar pinggangnya dan menghantamkan siku ke pelipis Togar dengan kekuatan penuh. DUGGH. Kepala Togar terpental ke samping. Dunia seakan berputar baginya. Ia meraba pelipisnya dengan tangan gemetar. Darah mengalir, perlahan tapi pasti. Sorot mata Togar mulai kabur. Anak buahnya mulai panik, beberapa berseru memanggil namanya. Mereka tidak pernah melihat pemimpin mereka goyah sampai sejauh ini. Bahkan suara serangga malam pun seakan menghilang, tergantikan ketegangan yang menekan dada. Mang Tatang berdiri terengah, tahu ia mulai unggul, namun tetap waspada. "Berhentilah, Gar," katanya lirih tapi tegas. "Ini sudah cukup, jangan buat ini jadi lebih buruk." Tidak ada nada sombong, tidak ada niat merendahkan, hanya kelelahan dan harapan agar semua ini berakhir sebelum nyawa melayang. Namun bagi Bang Togar, kata-kata itu justru menamparkan harga dirinya yang rapuh. Togar mengangkat wajahnya, darah menetes dari dagunya. "Aku tidak pernah kalah," suaranya patah-patah namun penuh ambisi yang putus asa. Ia kembali maju dengan langkah goyah, seperti raksasa yang dipaksa tetap berdiri meski tubuhnya sudah tak sanggup. Mang Tatang masih bersiap, meski bagian dalam tubuhnya terasa seperti terbakar. Pertarungan sudah terlalu jauh untuk dihentikan hanya dengan kata-kata. Dan tepat ketika Togar kembali mengangkat tangan, Mang Tatang merasakan sesuatu yang ia tahu benar, babak penentuan sudah tiba. Satu kesalahan saja bisa merenggut hidupnya. Angin malam berembus kencang, menggoyang daun-daun tinggi di sekitar mereka, seolah memberi tanda bahwa duel ini akan mencapai titik ledak. Mang Tatang menarik napas terakhir sebelum gelombang serangan mematikan itu datang, dan malam pun bersiap menyaksikan akhir dari ego yang tak mau dikalahkan. Tubuh Bang Togar yang besar bergerak lagi, meski jelas terlihat ia hampir tak sanggup menjejakkan kaki dengan benar. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar kecil, seperti raksasa yang dipaksa berdiri dengan tulang retak. Mang Tatang menarik napas panjang, mencoba meredakan debaran jantungnya yang semakin cepat. Tubuhnya sendiri sudah penuh memar, pundaknya berdenyut, dan darah hangat mengalir dari bibir pecahnya. Namun di balik semua itu, tekadnya masih kokoh. Pertarungan ini harus segera diselesaikan sebelum nyawa salah satu dari mereka melayang. Dengan teriakan parau, Togar mengayunkan tinju kanan ke arah Mang Tatang. Serangan itu tidak lagi secepat sebelumnya, namun masih memiliki kekuatan menghantam tembok. Mang Tatang menunduk, nyaris terlambat, merasakan hembusan angin pukulan itu menyapu rambutnya. Ia bergerak mundur satu langkah, tapi Togar, didorong amarah membabi buta, menerjang lagi, kali ini dengan pukulan kiri yang diarahkan ke rahang. Mang Tatang memblokir pukulan itu dengan lengan yang sudah memar, menahan rasa sakit yang menusuk tulang.
Ia tahu ini peluangnya. Saat keseimbangan Togar sedikit tergelincir karena serangan yang meleset, Mang Tatang memutar tubuhnya, mengumpulkan sisa-sisa tenaga, dan menghantamkan tinju kanan tepat ke ulu hati Togar. Brugh. Tubuh Togar melipat, napasnya terputus seketika. Ia terhuyung mundur, tangan meraih udara kosong seolah mencari pegangan yang tidak ada. Anak buah Togar berseru tertahan, beberapa menutup mulut, lainnya melangkah mundur tak percaya. Mereka baru kali ini melihat pemimpin mereka benar-benar goyah. Lampu motor terus bergetar, membuat bayangan keduanya menari liar di tanah seperti dua roh yang berperang. Untuk hidup dan harga diri, Togar mencoba menarik napas, namun hanya terbatuk, darah muncul di sudut bibirnya. Berhenti, Gar, cukup, Mang Tatang berkata lagi, suaranya serak namun tetap tenang. Ia bukan ingin menghancurkan orang ini, ia hanya ingin lewat, hanya ingin bantuan itu sampai. Namun Togar, didorong oleh ego dan gengsi yang ia junjung selama bertahun-tahun, menolak menyerah. Aku tidak kalah dengan sopir truk, katanya sambil terhuyung, matanya merah karena amarah bercampur rasa sakit. Togar mengangkat tinjunya lagi, langkahnya goyah, hampir jatuh. Mang Tatang melihat itu jelas, bahwa lawannya telah melewati batas tubuhnya, bahwa serangan berikutnya bukan lagi ancaman mematikan, tapi jeritan kesombongan yang sekarat. Ketika Togar berusaha memukul, Mang Tatang menangkisnya dengan mudah, lalu untuk pertama kalinya sejak awal perkelahian, ia menghantamkan pukulan ke wajah Togar dengan kekuatan penuh, tanpa ragu, tanpa menahan. Duaar. Suara pukulan itu begitu keras hingga membuat beberapa anak buah Togar spontan menutup mata. Kepala Togar terpental ke samping, tubuhnya oleng, dan perlahan, sangat perlahan, ia jatuh berlutut. Napasnya satu-satu, berat, seperti mesin tua yang dipaksa menyala terakhir kalinya. Mang Tatang tidak melakukan pukulan tambahan. Ia hanya berdiri, menatap lawannya dengan campuran iba dan ketegasan. Duel ini sudah jelas, Togar tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit. Dengan tubuh bergetar, Togar mencoba berdiri, namun lututnya menyerah. Ia jatuh ke tanah, terbaring telentang, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Anak buahnya terdiam, tak berani mendekat. Mang Tatang memandang lelaki itu dalam diam, menyadari bahwa inilah titik balik, sang penguasa jalan lintas Sumatera akhirnya tumbang. Pertarungan belum benar-benar selesai, tapi malam itu, Tanah Lampung menyaksikan kehancuran ego seorang raja jalanan yang terlalu lama berkuasa dengan ketakutan. Tanah di bawah tubuh Bang Togar terasa dingin, namun wajahnya panas, bukan oleh luka, tetapi oleh kenyataan pahit yang baru disadarinya, ia tidak lagi berdiri sebagai raja jalan lintas. Lampu motor yang berkelip-kelip di sekelilingnya seperti sorotan panggung yang memamerkan kejatuhannya ke seluruh dunia. Mang Tatang berdiri beberapa langkah darinya, terengah, tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap lurus memandang lawannya tanpa kebencian. Di antara mereka, udara malam terasa berat, seberat beban harga diri yang akhirnya pecah. Anak buah Togar mulai berbisik, beberapa saling menatap dengan cemas. Mereka selalu melihat Togar sebagai sosok yang tak mungkin tumbang, lelaki yang memerintah jalan dengan tangan besi. Melihatnya terkapar membuat mereka merasakan getaran asing dalam diri, ketakutan yang tak lagi tunduk, tapi bingung harus diarahkan kemana. Bang Togar, salah satu dari mereka memanggil ragu, namun tidak berani mendekat. Mereka takut pada lelaki yang sedang jatuh itu, dan pada lelaki yang membuatnya jatuh. Togar berusaha berkata sesuatu, namun yang keluar hanya napas pendek dan batuk berdarah. Itu bukan suara preman kuat yang selama bertahun-tahun membuat sopir-sopir tunduk ketakutan. Itu suara manusia biasa, lelaki yang luluh oleh kelelahan, ego yang remuk, dan kebiasaan memerintah dengan kekerasan yang akhirnya kembali memukul dirinya sendiri. Mang Tatang mendekat perlahan, tidak dengan ancaman, melainkan dengan langkah berat seorang yang prihatin. Gar, sudahlah, kata Mang Tatang lirih. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk mengiris malam yang sunyi. Jalan ini bukan tempat buat kau jadi raja. Kau juga manusia, bukan penguasa. Ia menatap langsung ke mata Togar yang memerah. Di balik sorot itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, ketakutan, dan kelelahan yang selama ini ditutupi amarah. Togar hanya mengalihkan pandangan, seakan malu untuk terlihat rapuh. Anak buah Togar mulai resah. Beberapa menggenggam senjata tumpul yang mereka bawa, namun tak satu pun berani melangkah. Aura Mang Tatang,
Meski bukan preman, kini dipenuhi wibawa tak terbantahkan, wibawa dari seseorang yang bertarung bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau ada yang mau maju, katanya dengan suara parau namun mantap, ingat, aku tidak melawan kalian. Aku cuma ingin bawa beras itu ke orang-orang yang lebih butuh. Kata-kata itu membuat lingkaran preman spontan mengendur. Togar mengangkat tangan lemah, seakan meminta anak buahnya mundur. Walau tubuhnya rusak, pengaruhnya masih ada. Mereka tersentak, lalu menuruti isyarat itu. Perlahan mereka menyingkir, memberikan ruang yang lebih lapang. Togar memejamkan mata sejenak. Tang, gumamnya lirih, suara yang hampir tak terdengar. Kau bukan orang biasa, suara itu penuh getir, seperti pengakuan dari seseorang yang terpaksa tunduk pada kenyataan. Mang Tatang menunduk sedikit. Aku cuma sopir, Gar, jawabnya. Sama seperti mereka yang kau palas setiap hari. Bedanya, malam ini aku nggak punya pilihan buat mundur. Melihat Togar seperti itu, tak berdaya, terpukul, kehilangan seluruh topeng kesombongannya, Mang Tatang merasa ada sesuatu dalam hatinya yang mereda. Bukan rasa menang, tapi rasa lega bahwa pertumpahan darah lebih besar bisa dihindari. Di kejauhan, suara angin mulai terdengar lagi, seakan alam menyadari bahwa badai sedang mereda. Mang Tatang menarik napas dalam, menatap truknya yang masih menunggu dengan lampu kecil menyala redup. Dia tahu ini bukan akhir, masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh, masih ada orang-orang yang menunggu bantuan. Tapi satu hal jelas, malam itu, di tengah jalan lintas Lampung yang sunyi, seorang preman besar telah runtuh, dan seorang sopir biasa berdiri tegak membawa harapan yang jauh lebih berat dari pukulan manapun. Setelah keheningan panjang yang mencekam, Mang Tatang akhirnya melangkah mundur dari tubuh Togar yang tergeletak lemah. Udara malam terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu motor anak buah Togar perlahan meredup karena kehabisan baterai, membuat suasana semakin suram. Dalam remang itu, Mang Tatang dapat melihat betapa kacaunya kondisi sang preman, dada naik turun tak teratur, wajah lebam, dan darah mengalir dari pelipisnya. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya, bukan lagi kemarahan, melainkan kebingungan, dan penyesalan samar. Mang Tatang berjalan menuju truknya sambil menahan rasa ngilu yang menyengat setiap kali ia menggerakkan tubuhnya. Pundaknya nyeri, langkahnya sempoyongan, dan sekujur badannya terasa seperti dirajam. Tapi ia masih mampu tersenyum kecil melihat truk itu masih kokoh berdiri. Lampu depannya yang temaram seakan memberi salam bahwa perjalanan belum selesai. Mang Tatang mengelus pintu truk itu, seakan berbicara kepada sahabat lama. Sabar ya, kita hampir sampai, gumamnya. Sementara itu, anak buah Togar saling berpandangan, kebingungan menentukan sikap. Ada yang ingin menolong bos mereka, ada yang ingin kabur, dan ada pula yang hanya bisa berdiri mematung. Mereka tidak lagi menatap Mang Tatang dengan rasa benci, yang ada hanya rasa hormat campur takut, karena mereka baru saja menyaksikan seorang sopir sederhana mengalahkan legenda jalan lintas. Beberapa dari mereka bahkan mengangguk kecil saat Mang Tatang menoleh sekilas. Tak ada kata, tapi bahasa itu sudah cukup, mereka tidak berniat melanjutkan permusuhan. Mang Tatang kembali menghampiri Togar, namun bukan untuk mengancam. Ia jongkok dengan susah payah, napasnya terengah. Gar, kau dengar, suaranya pelan, hampir seperti bicara kepada saudara yang sedang terluka. Togar membuka mata sedikit, menatap Mang Tatang dalam diam. Ini bukan akhir buat kau, kau masih bisa berubah. Tapi kalau kau terus begini, jalan ini akan makan kau hidup-hidup, lanjutnya. Kata-kata itu tidak menggurui, tidak juga menyindir, itu pesan dari seorang lelaki yang tahu kerasnya hidup. Togar tampak tersentak sejenak, ada ingatan lama dalam sorot matanya, tentang masa muda, tentang pilihan-pilihan keliru yang akhirnya menjerumuskannya menjadi raja jalanan. Mulutnya bergerak sedikit, berkata lirih, gue, nggak nyangka, kau sampai segini, Tang. Suara itu pecah, tidak setangguh biasanya. Pengakuan dari lelaki yang selama ini merasa tak terkalahkan. Mang Tatang menghela napas panjang. Ia bangkit perlahan sambil memegangi pinggangnya yang sakit. Aku cuma berusaha jaga amanat, Gar. Kalau nggak ada orang-orang yang butuh bantuan, mungkin aku udah nyerah dari tadi. Ia menatap gelapnya malam, seakan melihat wajah-wajah warga yang menunggu di kejauhan. Perutnya mual menahan lelah, tapi tekadnya tidak sedikit pun goyah. Ia tahu waktu terus bergulir, dan banjir di daerah tujuan tidak akan menunggu. Anak buah Togar akhirnya mendekat, tetapi bukan untuk menyerang.
Mereka mengangkat tubuh Togar dengan hati-hati. "Bang, kami bawa ke bidan desa," ucap salah satu dari mereka, suaranya gemetar namun tulus. Togar tidak melawan, ia hanya menatap Mang Tatang dari kejauhan, menahan rasa malu yang mencengkramnya kuat. Namun di balik itu ada rasa hormat baru, rasa yang belum pernah ia berikan kepada siapapun di jalanan ini. Mang Tatang naik ke kursi sopirnya, menyalakan mesin truk yang meraung pelan, seperti binatang tua yang kembali bangkit untuk perjalanan terakhir malam itu. Sebelum melajukan truk, ia menatap kaca spion dan melihat siluet para preman itu perlahan menghilang dalam gelap, membawa pemimpin mereka menuju pertolongan. Mang Tatang menggenggam setir erat-erat. "Perjalanan belum selesai, Tang, ayo," katanya pada dirinya sendiri. Dan dengan itu, truk tua bermuatan harapan itu kembali melaju menembus gelapnya jalan lintas, meninggalkan bayangan pertarungan yang akan dikenang selama bertahun-tahun oleh siapapun yang mendengarnya. Mesin truk meraung pelan saat Mang Tatang kembali memasuki jalanan gelap yang kini mulai diguyur hujan rintik. Setiap tetes yang jatuh di kaca depan terasa seperti dentingan waktu yang terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Luka-luka di tubuhnya mulai terasa membakar, tapi ia menahan semuanya. Di balik rasa sakit itu, ada satu bayangan yang terus menguatkan langkahnya, wajah-wajah warga desa yang menunggu bantuan darinya. "Sedikit lagi," gumamnya sambil menggenggam setir dengan tangan yang gemetar. Hujan semakin deras, menghapus jejak pertarungan yang baru saja terjadi. Jalanan berubah licin, membuat truknya sesekali bergeser ke kiri dan kanan. Namun Mang Tatang tidak mengendurkan kecepatan. Ia tahu banjir di desa akan semakin tinggi menjelang subuh. Lampu truk memantul pada genangan air, menciptakan pantulan-pantulan samar seperti bayangan masa lalu yang datang menghantuinya. Ia teringat pesan mendiang istrinya, "Selama kamu nolong orang lain, jalannya pasti dibukakan, Tang." Kata-kata itu seakan menyala di tengah gelap badai. Di tengah derasnya hujan, Mang Tatang tiba-tiba merasa nyeri tajam di bahu kirinya. Nafasnya tercekat, pandangannya sempat berputar. Luka dari benturan dengan Togar rupanya lebih parah dari yang ia kira. Tubuhnya menegang, namun ia memaksa tangan kanannya mengontrol setir. "Aduh, jangan sekarang," desahnya. Tapi truk tua itu tetap melaju, seolah tahu bahwa sang sopir sedang bertaruh nyawa demi sebuah tujuan yang lebih besar. Ketika truk memasuki kawasan hutan kecil, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Jalan di depannya tertutup pohon tumbang akibat hujan deras. Mang Tatang mengerem mendadak, tubuhnya terhempas ke depan dan rasa perih menghantam. Seluruh ototnya, ia memejamkan mata sesaat, menahan ambruk. Tidak ada jalan lain kecuali turun dan memindahkan pohon itu. Dengan tubuh setengah limbung, ia turun dari truk sambil menahan dingin yang menusuk di antara tetesan hujan yang jatuh tanpa ampun. Mang Tatang mencoba mendorong batang pohon yang besar itu. Tangannya bergetar, luka di punggungnya kembali terbuka, darah bercampur dengan air hujan. Tapi ia tetap berusaha. Ia mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa, berharap batang itu bergeser walau hanya beberapa sentimeter. Namun tubuhnya tiba-tiba goyah. Ia jatuh berlutut sambil terengah, dunia seolah berputar. Sekali lagi, wajah warga desa yang menunggu bantuan muncul di benaknya, dan itu membuatnya memaksa bangkit, walau tubuh ini seakan berkhianat. Tepat saat harapan mulai memudar, cahaya dari belakang tiba-tiba menyinari tubuhnya. Mang Tatang menoleh perlahan, dan matanya melebar ketika melihat beberapa motor datang mendekat. Anak buah Togar, namun kali ini mereka datang bukan dengan ancaman, melainkan dengan tali, linggis, dan helm hujan seadanya. "Bang, biar kami bantu," teriak salah satu dari mereka. Tanpa ragu mereka langsung turun dan mengangkat pohon bersama-sama. Hujan deras mengaburkan wajah mereka, tapi Mang Tatang bisa melihat ketulusan di baliknya, sebuah penebusan diam-diam dari geng yang dulu menantangnya. Dalam hitungan menit, pohon berhasil digeser cukup jauh untuk dilewati truk. Mang Tatang menatap mereka dengan pandangan sulit diungkapkan. "Terima kasih, kalian semua," ucapnya lirih. Salah satu anak buah Togar mengangguk sambil tersenyum canggung. "Bang Togar bilang kalau abang orang baik, dan dia salah selama ini. Kami bantu semampunya." Kata-kata itu menusuk Mang Tatang lebih kuat daripada pukulan manapun. Ada sesuatu yang hangat di dadanya di tengah dingin malam, seperti melihat bahwa masih ada kebaikan tersisa bahkan di balik kehidupan jalanan yang keras. Dengan tenaga yang hampir habis, Mang Tatang kembali naik ke truk. Mesin kembali meraung, kali ini lebih mantap, seakan semangat para pemuda tadi ikut mengalir ke dalamnya.
Mang Tatang melajukan truknya menembus hujan yang semakin tebal. Di kejauhan, langit mulai menunjukkan semburat abu-abu tanda subuh akan datang. Perjalanan belum selesai, tapi kini, Mang Tatang tahu bahwa di balik gelapnya jalan, ada cahaya kecil yang bisa muncul dari tempat yang tidak pernah ia duga. Dan ia siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Truk tua itu terus menggeram menembus hujan yang kini mulai mereda, namun kabut tebal menggantikan badai malam. Mang Tatang menggenggam setir dengan tangan yang terasa semakin berat. Kelopak matanya beberapa kali hampir tertutup, tapi ia paksa tetap terbuka. Setiap detik mengingatkannya bahwa waktu semakin menipis. Subuh sebentar lagi tiba, dan banjir di desa tujuan pasti semakin meninggi. Bertahan, Tang, bertahan, gumamnya, mencoba melawan rasa sakit yang merayap dari ujung jari hingga dada. Saat roda truk melintasi jembatan kayu kecil, suara retakan terdengar keras dari bawah. Mang Tatang langsung panik. Jembatan itu tampak tua dan rapuh, dan kini terendam separuh oleh aliran sungai yang meluap. Kayu-kayunya bergoyang, mengeluarkan suara "krak" yang seolah memberi peringatan. Mang Tatang memandang ke depan. Tidak ada jalan alternatif, tidak ada waktu untuk kembali. Ia menarik napas panjang, dan memutuskan untuk perlahan-lahan menerjang jembatan itu, meski nyawanya bisa jadi taruhan. Setiap meter yang dilalui terasa seperti berjalan di atas benang tipis. Truk bergetar hebat, dan beberapa papan jembatan mulai patah saat dilewati ban belakang. "Ayo, jangan patah, doa Mang Tatang di antara giginya yang terkatup menahan tegang. Peluh bercampur dengan air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Tubuhnya yang penuh lebam bergetar, namun semangatnya tetap teguh. Ketika truk mencapai pertengahan jembatan, suara retakan paling keras terdengar, dan jembatan mulai melengkung ke bawah. Dengan sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, Mang Tatang menghantam pedal gas. Mesin meraung keras seperti singa terluka. Truk melompat ke depan, melewati bagian jembatan yang mulai ambruk. Saat ban belakang hampir terperosok ke dalam jurang sungai yang mengamuk, truk itu menghentak ke sisi aman daratan, bersamaan dengan runtuhnya jembatan di belakang. Napas Mang Tatang terputus, dadanya naik turun cepat. Ia menatap ke belakang sambil berbisik, "Alhamdulillah," sebelum kembali menatap jalanan yang masih panjang. Setelah melalui rintangan itu, jalanan semakin sepi. Hanya suara angin dan gemericik hujan yang tersisa, menciptakan suasana sunyi yang menelan segala suara. Cahaya matahari belum muncul, tetapi horizon mulai tampak lebih terang. Di tengah kesunyian itu, Mang Tatang kembali tenggelam dalam pikirannya. Ia memikirkan Bang Togar, sosok preman yang dulu menjadi momok bagi para sopir, namun kini terkapar setelah duel sengit malam tadi. "Semoga dia sadar, dan berubah," ucapnya lirih, tanpa kebencian sedikit pun. Justru ada rasa iba, karena ia tahu kerasnya hidup di jalanan bisa menyesatkan siapapun. Truk melaju melewati sebuah tikungan sempit ketika Mang Tatang tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan. Lampu-lampu kecil bergerak seperti kunang-kunang. Semakin dekat, ia melihat rombongan warga desa setempat membawa orang-orang yang mengungsi ke tempat lebih tinggi. Mereka tampak lelah, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Seorang ibu yang menggendong anak kecil berlari ke arah truk dengan mata berkaca-kaca. "Pak, tolong, persediaan makanan kami sudah habis," serunya. Mang Tatang mengangguk kuat. "Tenang, Bu, persediaan beras sudah di belakang." Warga desa langsung membantu membuka bak belakang truk. Beberapa lelaki mengangkat karung beras, sementara perempuan-perempuan membagikan kepada para pengungsi yang kelaparan. Tangisan lega terdengar di antara suara gemerisik karung yang dibuka. Ada anak-anak yang memeluk ibunya sambil tersenyum lemah, seolah dunia yang gelap malam tadi kini menemukan cahaya kembali. Mang Tatang berdiri bersandar pada pintu truk, tangannya menahan sisi pintu karena tubuhnya sudah hampir tidak kuat berdiri. Namun melihat warga tersenyum, ia merasakan sesuatu menghangat di dadanya, kebahagiaan yang sederhana namun begitu dalam. Saat sinar matahari pertama akhirnya muncul dari balik bukit, menyinari desa yang basah oleh banjir, Mang Tatang menatap langit dengan napas lega. Perjalanannya belum selesai, masih ada desa lain yang menunggu. Namun di sini, di tempat kecil yang menjadi saksi pengorbanannya, ia merasa seakan diberi kekuatan baru. Hujan sudah berhenti, tapi genangan masih luas. Truknya pun kini penuh goresan dan nyaris tidak bertenaga. Tapi Mang Tatang tersenyum tipis, menggenggam setir dengan mantap. "Selama masih bisa jalan, selama masih bisa bantu, kita teruskan." Setelah bantuan beras dibagikan,
warga desa itu berkumpul di dekat truk sambil menatap Mang Tatang dengan rasa hormat yang tulus. Namun Mang Tatang tidak sempat beristirahat lama. Ia menatap peta kusut di kursi samping, menunjukkan 2 desa lain yang masih menunggu kiriman beras. Hujan memang sudah berhenti, tetapi banjir yang tersisa membuat perjalanan semakin berat. Dengan napas yang masih memburu dan pundak yang berdenyut nyeri, ia memaksa diri naik kembali ke truk. Belum selesai, belum boleh berhenti, bisiknya lirih. Saat truk kembali melaju, seseorang berlari dari belakang, seorang pemuda desa. Ia mengetuk pintu truk sambil terengah. "Pak, jalan ke desa berikutnya lewat utara sudah tertutup longsor. Tidak bisa dilewati kendaraan besar," teriaknya. Mang Tatang terdiam sejenak, menatap ke arah pegunungan yang kini diselimuti kabut tipis. Longsor berarti jalan utama tertutup. Pilihan satu-satunya adalah jalan alternatif, jalur sempit dan curam yang jarang dipakai truk besar. Jalur yang dikenal sebagai tanjakan harimau. Tempat yang bahkan sopir berpengalaman pun enggan melintas saat cuaca normal. Mang Tatang menelan ludah. Ia tahu risikonya besar. Jalanan sempit, licin, dan rawan longsor susulan. Namun ia juga tahu bahwa desa berikutnya sudah melewati 2 malam tanpa pasokan makanan. Warga di sana terdiri dari banyak anak kecil dan lansia. Ia memejamkan mata sejenak, mendengar kembali suara istrinya dalam ingatannya. Kalau bisa menolong, jangan tunda. Dengan tekad yang membara, ia mengangguk. "Baik, Nak, terima kasih. Saya coba lewat atas." Begitu memasuki jalur alternatif itu, truk bergetar keras. Jalanan curam dengan tikungan tajam membuat mesin meraung seperti sedang menahan beban dunia. Tanah basah membuat ban belakang sesekali slip, memaksa Mang Tatang memainkan gas dan rem dengan perhitungan hati-hati. Setiap meter terasa seperti puluhan meter. Tubuhnya yang sudah babak belur dari duel melawan togar kembali merintih, namun ia tidak berhenti. Ia memaksa diri tetap fokus, meski pandangannya sesekali kabur. Di tengah perjalanan, kabut tebal turun begitu cepat hingga jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Mang Tatang menurunkan kecepatan. Tangan kanannya memegang setir, sementara tangan kirinya menekan dada yang terasa semakin sesak. Luka di bahunya berdenyut tajam, tapi ia menahannya. Di luar jendela, suara gemerisik tanah yang bergerak membuat bulu kuduk berdiri. Hati Mang Tatang diliputi kecemasan, longsor susulan bisa terjadi kapan saja. Namun ia menguatkan diri. "Sedikit lagi, Tang, jangan berhenti, jangan berhenti." Tiba-tiba, truk tersentak keras saat melindas batu besar yang berada di tengah jalan. Ban depan terangkat sebentar sebelum menghantam tanah kembali. Sakit hebat menembus punggung dan membuat Mang Tatang menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat roda belakang kiri setengah tenggelam dalam lumpur. Jika tidak segera ditangani, truk bisa terguling mundur. Dengan tubuh gemetar, ia mencari batu dan kayu untuk mengganjal roda, bergerak seperti seseorang yang sedang bertarung dengan waktu dan takdir. Saat ia menumpuk batu penahan di bawah roda, suara gemuruh halus terdengar dari arah bukit, pertanda tanah bergerak. Mata Mang Tatang membesar. Ia mempercepat gerakan, mendorong truk dengan sisa tenaga yang terasa seperti serat terakhir dalam hidupnya. Begitu ia kembali ke kabin dan menghantam pedal gas, truk merayap maju dengan bunyi geraman panjang seperti raksasa yang baru bangun tidur. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, roda berhasil lolos dari lumpur. Mang Tatang terduduk lemas, namun matanya basah oleh rasa lega. Ketika akhirnya mencapai puncak tanjakan, kabut mulai menipis dan langit memerah seperti bara yang membelah pegunungan. Desa yang menjadi tujuannya terlihat samar di kejauhan, sebagian tergenang air, sebagian lainnya masih diselimuti asap dari dapur-dapur bantuan yang mulai menyala. Mang Tatang menatapnya dengan dada sesak, bukan hanya karena luka, tetapi karena haru. "Tunggu sebentar lagi, aku hampir sampai," ucapnya. Dengan sisa energi yang nyaris habis, ia melanjutkan perjalanan menuruni tanjakan. Ia tidak tahu bahwa ujian sebenarnya masih menunggunya di bawah sana. Saat Mang Tatang menuruni tanjakan terakhir menuju desa banjir, ia melihat kerumunan orang berkumpul di tengah jalan berlumpur. Mereka tampak cemas dan berdesakan. Dari kejauhan terdengar suara mesin motor besar mendekat, suara yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup lebih cepat. Belum sempat ia turun dari truk, 3 motor melaju ke arahnya, berhenti mendadak, dan dari tengah mereka seorang pria besar melangkah maju dengan langkah terhuyung namun penuh kemarahan.
Bang Togar, luka-luka di wajahnya masih terlihat segar, namun amarah yang membara di matanya tak kalah tajam dari malam duel mereka sebelumnya. "Tatang!" teriak Togar, suaranya parau namun memenuhi seluruh lembah kecil itu. "Kau pikir kau bisa pergi seenaknya setelah bikin aku babak belur? Aku belum selesai." Para warga berlarian mundur ketakutan, beberapa berusaha menarik anak-anak menjauh. Hujan telah berhenti, tapi tanah yang licin membuat setiap gerakan berpotensi berbahaya. Mang Tatang turun perlahan dari truk, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan luka yang masih perih. "Gimana kau bisa sampai sini? Kau harusnya istirahat," jawabnya pelan. Tapi Togar justru tertawa sinis, lalu meludah ke tanah. "Sampai mati pun aku kejar kau." Tanpa memberi kesempatan, Togar menerjang. Tinju besarnya menghantam udara, hampir mengenai rahang Mang Tatang. Pertarungan pun kembali pecah, di tengah jalan berlumpur yang menjadi saksi bisu dua laki-laki keras kepala ini. Mang Tatang menangkis semampunya, tubuhnya sudah lemah, tapi semangatnya tidak. Ia merunduk, mengelak, lalu membalas dengan pukulan ke perut Togar. Dentuman itu membuat Togar mundur selangkah, tapi amarah membuatnya kembali maju. Duel ini bukan duel dendam semata, ini duel hidup mati yang benar-benar menentukan akhir segalanya. Serangan Togar semakin brutal. Ia menghantam dada Mang Tatang dengan bahunya, membuat sopir itu jatuh tersungkur ke tanah basah. Warga menjerit, namun tak bisa berbuat apa-apa. Togar mencengkeram kerah Mang Tatang, mengangkatnya setengah badan. "Ini jalananku, tidak ada yang bikin aku jatuh kecuali aku sendiri," teriaknya. Namun Mang Tatang, meski hampir pingsan, membalas dengan suara serak, "Jalan ini milik semua orang, bukan milik kau sendirian." Kata-kata itu memperlambat gerakan Togar sekejap, cukup bagi Mang Tatang untuk menendang lututnya dengan kekuatan terakhir. Togar terjatuh, mengerang, namun bangkit lagi dengan mata merah. Ia menghantam Mang Tatang bertubi-tubi. Namun serangan itu lama-lama tak beraturan. Napasnya tersengal, tubuhnya goyah. Luka di wajah dan tubuhnya ternyata jauh lebih parah daripada yang ia tunjukkan. Sementara itu, Mang Tatang mengumpulkan sisa tenaga yang sudah hampir habis. Ia berdiri perlahan, goyah, tapi matanya menatap lurus, penuh tekad. Warga menahan napas, bahkan anak buah Togar yang datang diam-diam ikut menyaksikan tanpa berani mendekat. Ketika Togar menyerang lagi, Mang Tatang menggeser langkah ke samping, membiarkannya kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan singkat namun tegas, Mang Tatang melayangkan pukulan terakhir, pukulan lurus ke rahang Togar yang berbunyi keras, memecah keheningan pagi. Waktu seakan berhenti sesaat, tubuh besar Togar terangkat sedikit sebelum ambruk menghantam tanah. Lumpur terciprat ke segala arah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, singa jalan lintas Sumatera Lampung itu tidak bangkit lagi. Ia terkapar, terengah, tidak berdaya. Warga berlari mendekat, beberapa mengecek detak nadi Togar, ia masih hidup, hanya tidak mampu bergerak. Anak buahnya menunduk, wajah mereka penuh penyesalan. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Bang, udahlah, cukup sampai sini." Mang Tatang jatuh berlutut, hampir pingsan. Nafasnya berat, darah mengalir dari pelipis dan bibirnya, namun ia menatap Togar dengan mata sayu. "Kau masih punya pilihan, berubah atau tenggelam dalam jalan yang sama," ucapnya perlahan. Hening menyelimuti semuanya. Di tengah keheningan itu, warga mulai bersorak, bukan karena kemenangan, tetapi karena truk beras Mang Tatang akhirnya tiba. Anak-anak berlari sambil menangis lega. Para ibu menyalami Mang Tatang, sementara lelaki-lelaki desa membantu mengangkat karung-karung. Dan ketika matahari naik sepenuhnya, mengeringkan sisa hujan malam, Mang Tatang berdiri di samping truknya, menatap jalan panjang yang telah ia lalui. Ia tersenyum kecil, meski tubuhnya hampir roboh. "Sudah selesai," bisiknya. Sementara itu, Bang Togar dibawa pergi oleh anak buahnya, mungkin untuk pertama kalinya memikirkan ulang hidupnya. Dan begitulah, kisah dua orang yang bertarung di jalan lintas akhirnya menemukan akhirnya.